Bayangkan jika kunci masa depan kita tidak lagi terletak di kartu identitas, sidik jari, atau sandi digital, tapi di mata kita, tepatnya di retina, pemirsa. Hari ini kita mengangkat sebuah fenomena global yang belakangan menyita perhatian banyak pihak, pendaftaran retina manusia ke dalam sistem digital milik perusahaan teknologi bernama WorldCoin. Nah pemirsa, di berbagai belahan dunia, dari kampus-kampus teknologi di Jerman sampai kota-kota padat di Afrika dan Asia, ribuan orang antri di depan sebuah alat bulat mengkilap bernama Orb. Nah, alat ini bukan sekedar kamera, dia memindai retina mata kita, pengguna secara rinci menyimpan pola unik pembuluh darah yang tidak mungkin dipalsukan. Lalu dari satu mata manusia lahirlah World ID, ini adalah identitas digital yang diklaim tidak bisa diduplikasi. World ID ini adalah proyek digital global, disebut mampu membedakan manusia dari kecerdasan buatan atau AI lewat teknologi pemindaian retina mata. Imbalannya apa? Adalah satu set token kripto, uang digital. Beberapa orang ini menyebutnya sebagai inovasi, beberapa orang lainnya menyebutnya sebagai eksploitasi. WorldCoin, proyek milik Sam Altman, ini adalah CEO OpenAI, berambisi menciptakan sistem identitas global berbasis biometrik. Bayangkan retina Anda seperti sidik jari yang tertanam di dalam mata. Jadi sekali dipindai dan tersimpan, ia seperti kunci master, bisa membuka pintu-pintu digital manapun yang terhubung. Tapi, kalau kunci ini jatuh ke tangan yang salah, tidak ada pintu yang aman. Nah pertanyaan sederhananya begini pemirsa, apakah pengguna ini benar-benar paham data yang mereka serahkan? Dan lebih penting lagi, apakah mereka punya pilihan? Beberapa negara seperti Spanyol dan Korea Selatan ini telah menghentikan operasi WorldCoin atau memeriksa kembali izin mereka. Uni Eropa juga sedang menyelidiki sehingga beberapa negara Eropa ini menyetop izinkan WorldCoin scan data warga, bahkan otoritas perlindungan data Portugal mengeluarkan larangan 3 bulan karena menerima keluhan perusahaan ini memindai bola mata anak-anak. Nah, karena di balik janji dunia digital yang inklusif, ternyata ada kekhawatiran besar bahwa teknologi ini bisa menjadi bentuk pengawasan massal terselubung. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan misalnya pemirsa, ini menjatuhkan denda 1,14 miliar won kepada WorldCoin dan juga Tools for Humanity atas kegagalan yang berkaitan dengan persyaratan keterbukaan informasi. Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap dan juga langkah tegas terkait aktivitas pemindaian retina oleh layanan WorldCoin dan juga World ID. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah membukukan sementara izin operasional kedua layanan tersebut di tanggal 4 Mei 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan masyarakat soal aktivitas mencurigakan dan potensi pelanggaran terhadap regulasi penyelenggaraan sistem elektronik. Alasan pembukuan ini didasarkan pada beberapa temuan. Misalnya pemirsa, ada ternyata iming-iming imbalan uang tunai. Warga di Bekasi dan Depok misalnya dilaporkan menerima imbalan antara 300.000 sampai 800.000 rupiah untuk matanya dipindai menggunakan perangkat bernama Orb tadi. Nah, praktik ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan eksploitasi data pribadi dengan imbalan yang tidak sebanding. Alasan pembekuan selanjutnya adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi. PT Terang Bulan Abadi, mitra lokal WorldCoin, diketahui ternyata belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau juga PSE secara resmi. Selain itu, layanan WorldCoin tercatat menggunakan TDPSE atau Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas operasional mereka. Lalu, pemerintah kita juga melandaskan kekhawatiran terhadap data biometrik. Data biometrik seperti pemindaian retina termasuk dalam kategori data pribadi yang sangat sensitif. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemrosesan data semacam ini memerlukan persetujuan secara eksplisit. Tujuannya apa, batasannya apa, ini harus jelas. Namun implementasi undang-undang ini belum memadai dan peraturan turunannya serta otoritas pengawasan perlindungan data pribadi juga belum terbentuk. Ini yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data biometrik oleh pihak tidak bertanggung jawab. Langkah selanjutnya apa? Ini pertanyaan kita semua ya. Nah, menanggapi pembukuan ini, Tools for Humanity, perusahaan pengembang WorldCoin dan juga World ID, menyatakan bahwa mereka telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela. Mereka juga menyatakan tengah mencari kejelasan terkait izin dan lisensi yang relevan serta berharap bisa melanjutkan dialog konstruktif dengan pemerintah kita. Komdigi berencana memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aktivitas pengumpulan data biometrik di Indonesia dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak merugikan kita semua. Nah, langkah pemerintah Indonesia ini mencerminkan upaya untuk melindungi data pribadi warga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kali ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan salah satu pengguna aplikasi World App
bernama Kuncoro. Selamat siang, Mas Kuncoro. Mas Kuncoro, selamat siang. Iya, selamat siang, Mas Anggi. Iya, Mas Kuncoro sudah memindai retina matanya kapan? Kemudian bagaimana prosesnya ketika retina Anda ini dipindai oleh aplikasi ini? Iya, waktu itu saya pertama kali milih retina itu pada bulan Februari, pada awal mulanya WorldCoin sudah ada di Indonesia gitu. Oke. Ya waktu itu saya download di App Store, lalu saya janji temu lewat online, jamnya berapa, harinya apa seperti itu. Lalu pas hari hanya saya datang dan saya menunjukkan bukti janji temu itu ke kayak koordinator mereka gitu. Terus nanti dijelaskan dulu workflow ini apa, bagaimana kegunaannya, seperti apa, seperti itu. Ya setelah itu saya suruh menghadap ke ke org untuk diambil retinanya gitu, foto. Itu setelah itu nanti di-scan kembali gitu gunanya apa. Tapi saya sebelumnya sudah nanya apakah ini aman. Kalau menurut mereka bilangnya aman karena setelah dienkripsi melalui off nanti balik lagi ke device masing-masing ke HP-nya seperti itu Mas Anggi. Oke. Apakah Anda mendapatkan imbalan? Kan kalau kita tahu ini masyarakat banyak yang ikut serta karena dapat duit katanya. Anda dapat berapa? Iya, untuk pertama itu bisa ngeklaim 40 poin worth namanya. Nah, untuk ngeklaim pertama itu dapatnya 30% atau enggak seharga dengan 14 koin. Gitu. Jadi harga koinnya tergantung apalagi naik, apalagi turun gitu. Waktu itu saya ya lagi naik, saya langsung ini saya ambil duitnya gitu. Oke. Jadi memang dari awal tuh memang sudah dijelaskan ya bahwa kalau kita scan retina kita berarti ada imbalannya uang, begitu ya? Iya, imbalannya mereka bilang sih koin worth gitu, kayak Oke. kripto. Mas Kuncoro nggak takut Mas datanya nanti dipakai untuk yang nggak? Sebenarnya agak sedikit kekhawatiran. Tapi kan karena saya kan baru belajar juga nih dunia kripto, saya cari tahu dulu di Hmm. YouTube Worldcoin ini, Sam Altman siapa gitu kan. Ya sempat ada rasa kekhawatiran juga sih. Oke. Nah, kalau sekarang ternyata kan jadinya rame ya, Mas Kuncoro ya, karena banyak orang yang ngantri, kemudian juga pemerintah akhirnya membukukan. Menurut Mas Kuncoro, setelah kemudian beritanya ini viral, apakah ini berbahaya bagi kita, Mas? Ya kalau dilihat dari kayak belum ada perizinannya pun bahaya juga, iya gitu. Saya kira tuh kalau udah ada gitu perizinan yang ternyata belum di berita. Saya juga baru tahu sih itu. Oke, Anda menyesal? Eh menyesal sih, iya ada rasa kekhawatiran aja gitu. Oke, baik. Nah, untuk Anda kan berarti kan sudah ikut serta, sudah dipindai retinanya. Kemudian dari pengalaman Anda selama beberapa bulan ini, kalau Anda ingin menyampaikan terhadap masyarakat yang sekarang sangat ingin ikutan dipindai matanya dengan imbalan uang, apa yang Mas bisa sampaikan ke mereka, Mas? Maksudnya ya jangan ikut-ikutan dulu gitu, cari tahu dulu ini tuh apa, bagaimana gitu, kegunaannya apa, fungsinya Hmm. apa. Ya jangan asal ikut-ikutan aja gitu, cari tahu dulu gitu. Kalau Oke, untuk masyarakat sih kalau pengen coba daftar gitu. oke, baik. Mas Kuncoro, terima kasih banyak Mas sudah mau berbagi cerita ke kami di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.